Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Arya Winarto, NPM 718411917. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman dari materi hukum jaminan. Yang pertama adalah pengertian jaminan. Suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Istilah hukum jaminan meliputi jaminan kebendaan maupun perorangan. Dasar hukum jaminan yaitu pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Sedangkan pengertian hukum jaminan adalah keseluruhan dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama jaminan umum. Jaminan umum adalah jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya pada kreditur. Bila debitur prestasi, maka kreditur dapat menyita dan melelang seluruh harta debitur. Jaminan umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Yang kedua adalah jaminan khusus. Jaminan khusus adalah setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap benda tertentu maupun orang tertentu. Setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap benda tertentu maupun orang tertentu. Sifat aksesorir hak jaminan dapat menimbulkan akibat hukum. Berikut ini adalah beberapa sifat aksesorir hak jaminan, yaitu yang pertama, timbulnya atau hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokoknya. Yang kedua adalah jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga batal. Yang ketiga adalah jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih. Yang keempat adalah jika perjanjian pokok beralih karena cesi atau subrogati, maka perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus. Penjelasan yang kedua adalah tentang gadai, yaitu pasal 1150 KUH Perdata, yang dimana suatu hak yang diperoleh kreditur atau si berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau si berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor lain, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan? Hak gadai atas benda-benda bergerak tak bertubuh atau kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawah diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaiannya kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Tentang pemberitahuan dan izin si pemberi gadai, orang yang bersangkutan dapat meminta suatu bukti tertulis. Sifat gadai atau sifat kebendaan pada umumnya, yaitu ada 4. Yang pertama adalah hak absolut. Yang kedua adalah droit de suite, yaitu karena hak gadai terus mengikuti bendanya di tangan siapapun. Yang ketiga adalah droit de préférence, yaitu memberikan kekuasaan kepada seorang kreditur untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang secara didahulukan daripada kreditur lainnya. Yang keempat adalah hak menggugat. Penjelasan yang ketiga adalah jaminan fidusia. Pengertian jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, yaitu pasal 1.1 jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan yang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya, yaitu pasal 1.2 UU Jaminan Fidusia. Pengaturan hak jaminan fidusia diatur
di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168 dan tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3889. Penjelasan yang keempat adalah hipotek. Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Lebih lanjut, pasal 1168, 1171, 1175, dan 1176 KUH Perdata. Atas dasar pasal-pasal tersebut di atas, unsur-unsur hipotek harus ada benda yang dijaminkan. Bendanya benda tak bergerak, dilakukan oleh orang yang berhak memindahtangankan benda jaminan, ada sejumlah uang tertentu dalam perjanjian pokok, dan ditetapkan dalam suatu akta-akta autentik. Benda objek jaminan bukan untuk dimiliki, hanya sebagai jaminan hutang saja. Penjelasan yang kelima adalah hak tanggungan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan hutang. Dari definisi tersebut di atas dapat dirinci beberapa unsur pokok. Yang pertama adalah objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UU PA. Yang kedua adalah hak tanggungan dapat dibebankan pada tanahnya saja atau benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah tersebut. Yang ketiga adalah hutang yang dijaminkan adalah hutang tertentu. Dan yang keempat adalah krediturnya mempunyai kedudukan yang diutamakan dari kreditur lainnya. Sekian pembacaan materi hukum jaminan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.